dikira orang masalah itu cepat selesai kalau ikut ajaran Al-Quran. Tidak. Siapa yang paling real contohnya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ada masalahnya dalam hidup. Setiap hari Pak ada masalah. Setiap hari ada masalah. Bedanya orang yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dalam menghadapi kehidupan dia arif dan bijaksana. Itu aja bedanya. Jangan pernah dipikir ya Pak. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, selesai semua masalah hidup kita. Benar itu. Benar itu. Semua para nabi itu punya masalah. Semuanya. Nabi Adam, apa masalahnya? Banyak. Anaknya bunuh-bunuhan. Nabi Adam alaihissalam. Ada masalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi man la nabiyya ba'dah wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Terhormat Pak Ketua BKN, selalu bersemangat mengadakan kajian di masjid kita ini. Yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik remaja yang pada subuh hari ini telah berhadir dalam pengajian kita ini. Mudah-mudahan dengan pengajian ini nanti bertambah ilmu, bertambah iman. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita semakin mudah menjalani kehidupan ini di tengah berbagai macam masalah yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, saya akan tetap mengajar tafsir Al-Quran untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Pengajian kita Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat-lihat, ini sekarang surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Mudah-mudahan masih ingat ayat yang pertama itu kemarin. Bunyinya kan sikit, tafsirnya. Alif, Lam, Mim. Itu saja kajiannya kemarin. Nah, ini pun saya kira hafal semua ini ayat. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah yang mau kita pelajari. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita lihat. Itulah Alkitab. Katanya begitu. Tidak ada keraguan padanya. Pada Alkitab itu tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ada tiga berarti. Itu adalah Alkitab. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mari kita lihat. Al-Quran ada di tangan kita, dekat. Makanya kita pegang ini mushafnya. Tapi dia sebut itu. Salah itu. Seharusnya apa Pak? Kalau dekat dengan kita, ini. Kan? Kenapa dia sebut itu? Al-Qurannya salah. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Itu yang mau kita lihat. Saya tidak tahu dalam bahasa Medan atau dalam bahasa Indonesia mana Pak lebih mulia, lebih cantik, lebih sopan kata-kata itu. Saya dekat dengan Bapak ini. Satu. Yang kedua, saya dekat dengan Bapak itu. Mana lebih sopan itu dalam bahasa Medan? Ini ya. Itu dalam bahasa Al-Quran terbalik. Kebalikannya. Di Al-Quran kalau disebut itu artinya lebih mulia. Lebih tinggi dia statusnya daripada ini. Mari kita lihat.
Kalau sesuatu ada di tempat yang tinggi, saya menunjuknya ini atau itu. Nah, itu dia. Misalnya itu Al-Quran. Saya tunjuk itu. Nah, begitu kan? Itu. Nah, dalam bahasa Al-Quran, dalam ayat ini, kenapa dia sebut itu untuk menunjukkan ketinggian? Itu maksudnya. Itu ya sastra Al-Quran itu. Untuk menunjukkan ketinggian posisi Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran, hidupnya juga ikut-ikutan tinggi. Begitu maksudnya. Tak percaya? Mari kita lihat. Ya Pak. Di dalam Al-Quran, tidak boleh minum minuman keras. Tidak boleh. Coba dilanggar. Turun nggak harga diri kita? Turun. Nanti jam 4 subuh, dia pulang dari tempat minum minuman keras, pulang dari situ, teriak-teriak dia di jalan. Turun harga dirinya. Turun. Karena Al-Quran ditunjuk dengan kata itu, mulia. Orang yang mengikuti petunjuknya, hidupnya jadi mulia. Itu. Di dalam Al-Quran, manusia dilarang berzina. Dilarang. Coba dilanggar. Turun harga diri kita. Kalau kita langgar itu. Turun harga diri kita. Perempuan tidak boleh jadi perebut lelaki orang. Turun harga diri. Namanya pelakor. Tidak boleh. Karena nggak boleh zina. Laki-laki tidak boleh jadi senior. Tahu Pak, senior. Senang istri orang. Nggak boleh. Karena kalau itu dilanggar, turun harga diri kita. Turun. Di dalam Al-Quran, tadi dilarang minuman keras. Dilarang zina. Di dalam Al-Quran, dilarang menggosipi orang. Nggak boleh menggosipi orang. Karena kalau kita gosipi orang, turun harga diri kita. Intinya Bapak Ibu sekalian, setiap kita langgar aturan Al-Quran, turun harga diri kita. Jadi, zalika. Itulah Alkitab yang kalau diikuti petunjuknya, karena dia berada di posisi yang mulia, manusia pasti akan mulia. Pertanyaannya Pak, mudah itu Ustaz supaya bisa ikut semua ajaran Al-Quran? Jawabannya tidak. Tidak mudah. Setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, setiap abad, kita bertempur dengan diri kita sendiri. Ya Pak, setiap detik Pak. Jangan pernah bilang, itu Bapak itu dari kecil tak pernah jadi orang pelit. Bohong itu. Manusia itu punya sifat buruk. Cuman kelebihan Bapak itu, dia lawan sifat buruknya. Dia lawan sifat pelitnya. Sehingga dia menjadi mulia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ayo kita lawan diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Gak enak. Ini pun jam segini, gak enak mengaji. Lebih enak tidur ini. Tidur. Pas bangun ada duit. Wah itu enak kali itu. Di mana dapatnya? 2. Pas habis sholat subuh di rumah, dibukanya saja ada 500.000 cair. Pas bangun tidur jam 8, cair 500.000 lagi. Wah itu enak kali itu. Habis itu tidak ada undangan hari ini, jadi nggak keluar amplopnya. Itulah dia hidup. Tapi itu yang terjadi. Bukan itu yang terjadi hari ini. Undangan banyak, duit tak ada. Itulah dia. Bisa nggak itu kita lawan supaya niat kita mengasih amplop itu lillahi ta'ala? Bisa, tapi harus dilawan. Harus dilawan. Nah Bapak Ibu sekalian, semakin kuat kita melawan yang buruk-buruk itu,
semakin tinggi derajat kita. Apa tadi? Zalikal. Nah, Pak Ustadz, kalau kita ikuti petunjuk Al-Quran, selesai masalah hidup kita. Bukan, makin banyak. Makin banyak masalah yang kita hadapi. Dikira orang, masalah itu cepat selesai kalau ikut ajaran Al-Quran. Tidak. Siapa yang paling real contohnya? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ada masalahnya dalam hidup. Setiap hari Pak ada masalah. Setiap hari ada masalah. Bedanya, orang yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, dalam menghadapi kehidupan, dia arif dan bijaksana. Itu aja bedanya. Jangan pernah dipikir ya Pak, kalau kita dekat dengan Al-Quran, selesai semua masalah hidup kita. Benar itu. Benar itu. Semua para nabi itu punya masalah. Semuanya. Nabi Adam, apa masalahnya? Banyak. Anaknya bunuh-bunuhan. Nabi Adam alaihissalam. Ada masalah. Ada di sini Pak, yang anaknya bunuh-bunuhan. Belum kan? Nabi Nuh alaihissalam, apa masalahnya? Anaknya, istrinya, nggak bisa diselamatkan. Nabi Lut, apa masalahnya? Istrinya tak bisa diselamatkan. Nabi Ibrahim, apa masalahnya? Diganggu raja, penguasa yang zalim. Nabi Ismail, apa masalahnya? Cerai sama istrinya. Ini masalah. Nabi Muhammad SAW lebih banyak masalah. Mulai dari tinggal di Makkah, diganggu kafir Quraisy, pindah ke Madinah, diganggu Yahudi, diganggu Nasrani, perang di mana-mana. Para sahabat Nabi banyak masalahnya, lebih banyak. Lebih banyak masalahnya. Apakah mereka tidak dekat dengan Al-Quran? Dekat. Nah, tapi mereka, Bapak Ibu, pandai menyikapi kehidupan. Arif dan bijaksana. Misal, sengketa dalam keluarga. Apa itu? Masalah waris. Kembali ke Al-Quran. Ada nggak solusi? Ada. Sengketa. Misal, dalam keluarga, ribut. Ada keluarga yang melakukan kriminal. Bagaimana caranya? Kembali ke Al-Quran. Ada solusi. Nah, begitunya. Bukan begini, Pak. Kalau kita baca Al-Quran satu harian, udah dari subuh sampai subuh, selesai masalah hidup kita. Bertambah masalah Bapak. Nggak kerja. Misalnya hari ini, atau besok Senin, supaya selesai masalah hari ini, saya baca Al-Quran dari pagi sampai sore. Bertambah masalah Bapak. Dipanggil bos di kantor. Kenapa nggak masuk kerja? Baca Al-Quran. Sholat duha. Bertambah masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sikapi hidup ini dengan masuk akal. Nah, begitu dia ya. Jadi, zalika. Ikutlah Al-Quran, biarpun banyak masalah hidup, insya Allah ada solusi dalam hidup. Ustadz banyak masalah, Ustadz banyak kali. Kalau difilmkan tidak bisa ditonton lagi. Yang mana duluan mau dibuat? Oh, ini ujungnya atau pangkalnya tak jelas lagi. Rundut kata orang Banda ini. Tahu Pak rundut? Macam benang kusut. Tak mana duluan lagi. Cuma kadang ini masalahnya, ini ayat. Ini masalahnya, ini ayat. Misalnya dikerjakan. Ini Pak hidup ini. Ini saya suka yang dibaca Pak Imam itu. Kita bisa nasihati orang terhadap masalah sebelum kena kita itu. Itulah dia. Pas kita kena, tidak mempan semua itu ilmu kita itu. Kok tahu Ustaz? Pengalaman kali udah Pak. Pengalaman kali udah. Pas ceramah, berapi-api. Ayo, mari kita ini. Pas kena, tumbang juga. Makanya dibaca tadi, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabar. Harus saling menasehati. Nah, itulah salah satu fungsi itu.